Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian online bersama Sansa Natara kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi inspirasi yang insya Allah mencerahkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak tertinggal kajian terbaru dari kajian online bersama Sansa Natara. Dalam kajian online ke-14 kali ini, kita akan membahas bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan siapa itu kadrun atau kadal gurun. Penggunaan istilah kadrun atau yang diterjemahkan dengan kadal gurun merupakan sebutan rasis dan perlawanan yang menuduh bahwa agama Islam adalah agama orang Arab yang tidak pantas hidup di Indonesia. Demikian penggalan poin kelima pernyataan Bakorkan atau Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat yang dikutip oleh detik.com pada hari Rabu 10 Juni 2020. Lebih lanjut, Bakorkan juga menyebutkan bahwa istilah kadar gurun atau disingkat kadrun bukanlah sesuatu yang baru. Kadrun adalah idiom lama bikinan orang-orang Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai penyebutan atau olok-olok mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Masih dalam pernyataan Bakorkan, lebih lanjut dijelaskan bahwa orang-orang PKI tahu jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nabinya umat Islam, berasal dari Jazirah Arab. Dan agama Islam juga diturunkan oleh Allah pertama kali di tanah Arab yang banyak gurun pasirnya. Karena itu, sebutan kadal gurun mereka lontarkan sebagai olok-olok. Selain itu juga untuk menghina Islam sebagai agama Arab. Dr. Ade Armando MSc, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, sebagai pihak yang dilaporkan oleh Bakorkan ke Polda Sumatera Barat, menyampaikan bahwa istilah kadrun yang ia maksud bukanlah merujuk kepada PKI. Ia menyampaikan bahwa kadrun adalah istilah yang dipakai saat ini untuk menjelaskan orang-orang yang berpikiran sempit, terutama bagi mereka yang dipengaruhi oleh gerakan ekstremisme dan fundalisme dari Timur Tengah dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan PKI. Menanggapi istilah kadrun yang disamakan dengan PKI, peneliti senior LIPI pun ikut angkat bicara. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yakni Profesor Dr. Asfi Warman Adam, menjelaskan bahwa istilah kadrun atau kadal gurun baru muncul setelah Pilkada DKI 2012 hingga Pilpres 2019, setelah munculnya istilah kampret dan cebong. Profesor Dr. Asfi Warman Adam juga menegaskan bahwa istilah kadrun belum ada pada era PKI masih ada di Indonesia. Sementara Denny Zulfikar Siregar, seorang penulis dan aktivis media sosial asal Medan, menyebutkan bahwa kadrun adalah simbol bagi kelompok yang berbaju agamis yang seolah-olah mewakili agama Islam dalam melakukan kerusakan untuk kepentingan kelompoknya. Lantas pertanyaannya adalah, benarkah istilah kadrun tidak ada kaitannya dengan PKI, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Asfi Warman Adam? Dan benarkah pula bahwa istilah kadrun ini merujuk kepada orang-orang Islam yang berpikiran sempit, sering terlibat dalam gerakan ekstremisme dan fundalisme yang selalu mengatasnamakan Islam untuk kepentingan kelompoknya, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Ade Armando MSc dan Denny Zulfikar Siregar. Nah, untuk membahas dan membantah apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asfi Warman Adam bahwa istilah kadrun tidak ada kaitannya dengan PKI, maka izinkan saya untuk mereminder ingatan Anda tentang isi pidato yang dibacakan oleh Lukman Nyoto yang kerap dipanggil Nyoto. Nyoto adalah salah seorang menteri negara di era Presiden Soekarno yang juga menjadi wakil ketua kedua Komite Sentral PKI. Dalam pidatonya di depan Kongres Nasional pertama Lekra
yakni Lembaga Kebudayaan Rakyat di Solo tahun 1959, ia menyampaikan sebagai berikut. Panggil orang Islam keturunan Arab dengan sebutan kadrun atau kadal gurun, karena merekalah yang menghalang-halangi rencana PKI di Indonesia. Sampai di sini, akhirnya kita paham bahwa istilah kadrun ternyata ditujukan kepada orang Islam keturunan Arab yang menghalangi rencana PKI di Indonesia. Dan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah kadrun ini adalah Lukman Nyoto, Wakil Ketua kedua Komite Sentral PKI. Lantas, masihkah Anda ingin mengatakan bahwa istilah kadrun tidak ada kaitannya dengan PKI? Selanjutnya, untuk membantah apa yang disampaikan oleh Dr. Ade Armando MSc dan Denny Zulfikar Siregar yang menyatakan bahwa istilah kadrun adalah istilah yang maknanya merujuk kepada orang-orang Islam yang berpikiran sempit, sering terlibat dalam gerakan ekstremisme dan fundalisme, dan selalu mengatasnamakan Islam untuk kepentingan kelompoknya, maka izinkan saya menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kadrun atau kadal gurun. Hal pertama, yakni hadis Rasulullah SAW tentang kadrun atau kadal gurun sebagai hewan yang hidup di gurun pasir, yang dalam bahasa Arab disebut dengan diksi kata ad-dob, yang bentuk jamaknya adalah ad-dibab. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kadrun atau kadal gurun yang disebut dalam bahasa Arab sebagai ad-dob adalah hewan yang tidak ditemukan di negeri di mana Rasulullah SAW bertempat tinggal. Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burqon dari Yazid bin Al-Som, aku mendengar darinya. Ia berkata, disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai dob atau kadal gurun. Maka seseorang yang berada di majelisnya mengatakan pernah dihidangkan kepada Rasulullah SAW, namun beliau SAW tidak menghalalkan dan tidak pula mengharamkannya. Maka ia Ibnu Abbas berkata, buruk sekali apa yang kalian katakan. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus untuk menghalalkan dan mengharamkannya. Ummu Hufaid binti Al-Haris datang mengunjungi saudarinya, Maimunah binti Al-Haris. Saat itu ia membawa makanan, di antaranya terdapat daging dob atau kadal gurun. Lalu Rasulullah SAW datang. Setelah diletakkan di wadah dan dihidangkan kepada beliau, kemudian dikatakan kepada beliau bahwa di dalamnya terdapat daging dob atau kadal gurun. Maka beliau SAW menahan tangannya, lalu dimakan oleh orang yang bersama beliau. Seandainya daging dob itu haram, tentu beliau SAW melarang mereka memakannya. Justru beliau SAW mengatakan, itu dob atau kadal gurun tidak terdapat di tanah kami, dan kami merasa jijik. Hadis riwayat Ahmad nomor 3050, bab Musnad Bani Hashim. Dalam riwayat yang berbeda, beliau SAW mengatakan dob atau kadal gurun tidak haram. Akan tetapi, daging itu, yakni daging dob atau kadal gurun, tidak terdapat di negeri kaumku. Karena itu, aku tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4972 dan hadis riwayat Muslim nomor 3062. Jadi, hal pertama yang perlu diluruskan di sini adalah bahwa kadrun atau kadal gurun bukanlah hewan yang berasal dari negeri yang ditinggali oleh Rasulullah SAW. Sehingga alangkah kelirunya jika mengkaitkan kadrun atau kadal gurun sebagai hewan yang hidup di negeri Arab. Orang yang cerdas dan waras tentunya akan dapat membedakan antara hewan endemi yang hidup di negeri Arab dengan hewan endemi yang hidup di gurun atau padang pasir. Karena tidak hanya negeri Arab saja yang memiliki gurun atau padang pasir. Sebut saja gurun Sahara di Afrika atau misalnya gurun Gobi di Cina. Jadi yang benar adalah kadrun atau kadal gurun adalah hewan yang hidup di gurun pasir dan bukan khusus di negeri Arab saja.
Hal kedua, yakni hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kadrun atau kadal gurun sebagai makna metafora yang merujuk kepada sekelompok orang atau kaum. Telah menceritakan kepada kami Abdus Somad, telah menceritakan kepada kami Hamad, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Nadroh dari Abu Sa'id Al-Hudri. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua bangsa dari Bani Israel telah tersesat, dan aku khawatir bahwa mereka menjadi ad-dibab, yakni kadal-kadal gurun." Hadis riwayat Ahmad nomor 11.002, bab Musnad Abu Sa'id Al-Hudri. Dan dalam riwayat hadis yang berbeda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa yang dimaksud dengan kedua bangsa Bani Israel yang menjadi adibab atau kadal-kadal gurun ini. Telah menceritakan kepadaku Su'aid bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Maisaroh, telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari Ato bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Hudri. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang dob atau kadal gurun pun, kalian pasti akan mengikuti mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani." Hadis riwayat Muslim nomor 4822, hadis riwayat Bukhari nomor 6755, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3984. Jadi, hal kedua yang perlu diluruskan di sini adalah bahwa keliru dan salah kaprah jika mengkaitkan kadrun atau kadal gurun kepada orang Islam keturunan Arab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada 14 abad yang silam telah menegaskan bahwa istilah ad-dibab, yakni kadal-kadal gurun, adalah istilah yang ditujukan kepada dua bangsa dari Bani Israel yang telah tersesat, yakni umat Yahudi dan umat Nasrani, dan bukannya umat Islam, sebagaimana disangkakan oleh Lukman Nyoto, wakil ketua 2 Komite Sentral PKI. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.